Shalom, shalom, shalom sahabat-sahabat Her semua yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di hari ini di channel Her Semua Hoke, dan kita sama-sama akan membaca firman Tuhan yang akan menjadi makanan rohani bagi kita untuk hari ini. Nah sahabat-sahabat, puji Tuhan, di hari ini kita sudah mulai membaca di kitab Ulangan, dan kita akan baca dari Ulangan pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru, hari pemberian Tuhan yang penuh berkat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan dalam hidup dan kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan tiap-tiap hari melawan titah dan kehendak Tuhan. Dan kami mohon Roh Kudus menuntun kami untuk selalu hidup pada jalan Tuhan. Teristimewa di pagi ini kami dapat mengerti firman yang akan kami baca. Kami percaya firman dan kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Ya, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, Ulangan pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18 yang menjadi makanan rohani bagi kita untuk hari ini, yang berbunyi demikian. Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf, antara Paran dengan Tofel, Laban, Hazerot, dan di Zahab. 11 dari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Setelah ia memukul kala Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon, dan Og, raja negeri Basan yang diam di Astarot dekat Edrei, di sebelah sungai Yordan di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Riwayat pengangkatan hakim-hakim. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku,
Memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman, lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1.000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian: berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar. Harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Demikianlah pasal pembacaan firman Tuhan di saat ini yang menjadi makanan rohani bagi kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman, percaya firman, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ya sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas di hari ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi di besok hari. Shalom.